Shalom Sobat Runa, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Seperti biasa kita akan merenungkan kembali firman Tuhan agar kita siap menghadapi hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah, untuk pagi ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu dalam program Badabes. Tuhan mau berkati setiap kami yang menyempatkan diri atau memberikan diri untuk memperkuat iman kami, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyerap firman-Mu dan menjadikan itu kekuatan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Allah, kami siap mendengar. Amin. Untuk bahan Alkitab hari ini terambil dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Imamat pasal yang ke-26, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, kali akan bacakan untuk kita semua. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Haleluya. Sobat Runa, untuk bahan Alkitab hari ini, yaitu dalam kitab Taurat, kitab Imamat, pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ke-13, menceritakan tentang berkat Tuhan. Nah, ini adalah situasi di mana bangsa Israel telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari tanah perbudakan Mesir. Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel, semuanya akan Tuhan berikan, semuanya tanpa terkecuali, kekuatan, keturunan, makanan, tempat tinggal, bahkan hujan Tuhan berikan, lalu hujannya itu akan menumbuhkan tanaman yang bisa diolah dan kembali bisa dimakan, tempat yang aman dan nyaman. Tapi dengan satu syarat, yaitu bangsa Israel harus taat dengan Tuhan, harus tinggalkan dosa-dosa yang lampau yang mereka lakukan, penyembahan berhala. Tuhan sudah melepaskan belenggu dosa, Tuhan melepaskan kuk agar terbebas, agar merdeka dari dosa yang telah mereka lakukan, dan juga dari perbudakan yang mereka alami di Mesir. Nah, untuk saat ini atau pagi ini yang mau ditekankan yaitu di ayat yang ke-11. Kembali kalau bacakan. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihatmu. Sobat Runa, ini menandakan bahwa sesungguhnya Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Allah memancangkan kemahnya dan hadir di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa Allah mereka ini tinggal dan diam. Allah tidak jauh. Allah itu sangat dekat. Begitupun dengan kita, Sobat Runa. Allah sangat dekat. Allah hadir di kehidupan kita. Allah memancangkan kemahnya di dalam hati kita dan diam. Bukan hanya singgah lalu pergi, tapi Allah tinggal. Tapi seringkali kita, demikian juga bangsa Israel pada saat itu, mengecewakan Allah. Tidak melihat hal itu, tidak melihat bahwa Allah itu ada dekat kita. Mereka membuat patung menyembah berhala. Kita terlalu asik dengan dosa. Kita terlalu asik menikmati kekecewaan, kepahitan, luka, benci,
sampai masuk ke dalam dosa dan larut di dalamnya. Kita lupa kalau Tuhan tuh ada, Tuhan tuh diam, Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan melihat pergumulan kita, Tuhan merasakan, dan Tuhan juga merasakan penderitaan yang kita alami. Jadi Tuhan mau kita ingat dan kita benar-benar merasakan bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita hanya dengan satu, yaitu taat. Sobat Runa yang sampai saat ini hidup masih menikmati sukacita, kesedihan, masalah, dan saat ini masih bisa mengucap syukur, bahkan melihat dan merenungkan firman Tuhan melalui video ini. Itu adalah bukti bahwa Allah hadir di tengah kita dan menyertai kita, dan memberikan kekuatan dan memampukan kita melawan hidup ini yang semakin jahat. Siapa kita tanpa Allah, Sobat Runa? Kita ini seperti ranting anggur yang gak bisa hidup tanpa pokok anggur. Seperti kita lompat ke kitab Injil, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Sobat Runa, mengertilah, pahamilah, dan yakinlah bahwa Allah hadir di tengah kita dan telah melepaskan kita dari belenggu dosa, melepaskan kuk agar kita berdiri tegak, terbebas dari dosa. Amin. Mari kita renungkan dalam doa untuk firman Tuhan yang baru kita dengar. Ada ungkapan syukur ya Allah untuk kami boleh dikuatkan kembali. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kami boleh diingatkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kami. Allah hadir di kehidupan kami, di tengah orang tua kami, dimanapun kami berada. Tuhan mampukan kami melawan hidup ini, melawan kerasnya tarikan nafsu duniawi. Tuhan mampukan kami terbebas dari dosa. Biarlah kami hidup selalu mengandalkan Tuhan dan selalu mencari Tuhan, bukan sebagai cara cadangan kami mencari Tuhan, tapi sebagai tujuan utama hidup kami mencari dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Allah, biarlah kami boleh beraktivitas dengan penyertaan Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini Sobat Runa. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.